AM4. AM4 adalah soket yang bertipe OPGA. Dirilis pertama kali pada 2016 menggantikan AM3 Plus dan FM2 Plus. Di mana AM4 ada prosesor dengan pure CPU sebagai pengganti AM3 Plus dan ada prosesor dengan iGPU untuk menggantikan FM2 Plus. Di soket ini juga pertama kali produk andalan AMD diperkenalkan, yaitu Ryzen series. Soket ini adalah salah satu soket dengan umur terlama yang dirilis AMD. Kayaknya udah waktunya kita membahas lebih detail motherboard dengan soket ini. Ya, kalian banyak yang belum subscribe ya. Subscribe dulu dong Gonamtech biar kita tuh lebih semangat bikin videonya dan juga kita juga lebih maju dan Gonamtech nanti bisa lebih berkembang juga. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram juga bolehlah follow @Gonamtech. Nah, sebenarnya kita udah bahas tentang FM2 dan FM2 Plus dan AM3 dan juga AM3 Plus di video ini. Kalau kalian belum nonton videonya dan ingin menonton videonya, linknya ada di deskripsi. Ya, dengan lamanya AMD support soket AM4, tidak serta-merta kompatibilitasnya itu sesuai, ya, langsung sesuai. Seperti saat kalian membeli motherboard X370 saat 2016 saat keluar, kalian berasumsi kalau kalian tidak perlu membeli motherboard yang baru di waktu yang mendatang. Tetapi kenyataannya saat perilisan Ryzen 5000 series tidak menyupport motherboard yang kalian punya. Ya, tetapi walau pada akhirnya tetap support juga dengan BIOS update. Hanya saja akan ada beberapa kendala dan hambatan yang mendorong mau tidak mau kalian itu upgrade motherboard ke yang lebih baru. Dan juga perlu kalian ketahui kalau kalian membeli motherboard generasi terbaru seperti X570 atau B550, kalian tidak bisa pasangkan dengan prosesor generasi lawas seperti Athlon series atau mungkin A series atau bahkan Ryzen generasi pertama. Tapi kalau kalian itu update BIOS-nya atau memang motherboard kalian sudah tersetting di versi BIOS tertentu, harusnya kalian tetap bisa menggunakan prosesor gen yang lebih lawas. Jadi pada intinya apa? Semua motherboard support dengan semua prosesor dengan syarat menggunakan BIOS yang sesuai. Setelah sekian lama akhirnya sampai juga AMD AM4 pada masanya ya. Dimana soket top tier ini digantikan dengan AM5 pada tahun 2022 untuk bersaing dengan kompetitornya yaitu Intel generasi 13. Nah, tapi rilisnya AM5 tidak serta-merta menggantikan AM4 karena masih banyak alasan kenapa orang enggan untuk upgrade ke AM5. Langsung aja, gak usah banyak basa-basi, kita bahas pertama yaitu hal tentang kompatibilitas. Nah, coba di sini kalian perhatikan tabel yang gua ambil langsung dari website AMD. Nah, perhatikan dengan seksama. Tabel ini gue dapatkan di website AMD langsung dan dalam gambar ada yang tidak kompatibel seperti contohnya X570 tidak kompatibel dengan Athlon sampai Ryzen 1000. Lalu di paling bawah ada A320 yang tidak kompatibel dengan Ryzen 3000 series ke atas. Tetapi ya, betul. Secara kompatibilitas ini tidak berlaku. Dengan kata lain, semua support dengan BIOS yang sesuai. Nah, tapi di situ tidak disebutkan prosesor APU A series. Nah, seri A series emang hanya kompatibel di seri 300 dan 400 dengan BIOS yang lama. Dan itu pun tergantung. Jadi, bagi kalian yang punya A10 9700 misalnya, bisa cek dulu motherboardnya yang cocok. Tapi ya ambil aja lah yang pasti, yaitu A320 yang harusnya udah support sama prosesor A series. Nah, kalau dibagi berdasarkan tingkatan, itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada entry level, yaitu untuk budgetnya ada A320 dan A50. Di menengah ada mid range, yaitu B350, B450, dan B550. Dan ada high end atau untuk entusias di X370, X470, dan X570. Nah, masalah kompatibilitas itu lebih ke fitur dan pemaksimalan. Coba kalian perhatikan tabel ini.
Nah, di sini kita coret dulu chipset tertentu. Nah, yang gue coret ini adalah PC build up atau mini PC sejenis atau PC kantor. Ya, walaupun ini yang dicoret tetap soket AM4, tapi biar kita lebih fokus ke chipset biasa di motherboard mainstream. Walaupun di sini tertulis semua soket AM4 sudah support USB 3.2 Gen 2 ya dengan speed 10 Gbps, tetapi banyak dari motherboard A320, B350, atau bahkan B450 hanya support di USB 3.2 Gen 1 saja yang speednya hanya 5 Gbps. Jadi untuk perihal USB itu tergantung si pembuat motherboardnya, apakah dia memaksimalkan sampai dengan USB 3.2 Gen 2 atau hanya Gen 1 saja. Nah, lanjut kita highlight ke PCIe Gen 4-nya. Di sini kalian perhatikan yang support PCIe Gen 4 hanya B550 dan X570. Tetapi ini juga memerlukan syarat untuk menggunakannya, yaitu prosesornya juga mendukung PCIe Gen 4. Kalau prosesornya hanya support PCIe Gen 3, maka kalian hanya bisa memakai VGA card atau NVMe Gen 4-nya berjalan di Gen 3. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya, di AM4 juga fitur overclock prosesor bisa dilakukan oleh semua motherboard seri menengah sampai tinggi. Seri B dan seri X, di situ B350 sampai B550 dan juga X370 sampai X570. Semuanya bisa overclock prosesor. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan dalam overclocking. Walaupun bisa, tetapi harus mengingat kalau VRM yang diberikan juga harus memadai karena ada beberapa motherboard budget yang dibekali VRM yang seadanya, sehingga ya nggak bisa menahan panas yang tinggi dan akhirnya trouble motherboardnya. Apalagi kalau VRM-nya tuh sedikit dan juga nggak ada heatsinknya. Ini dia keunikan AM4. Di soket ini sering terjadi banyak kesalahan pengguna soket AM4, di mana mereka terkadang upgrade prosesor tapi lupa update BIOS, dan prosesornya keburu kejual duluan yang berakhir kebingungan cara update BIOS-nya. Ya, kecuali beberapa motherboard dengan fitur yang bisa update BIOS tanpa prosesor. Nah, selanjutnya untuk B550 ini terkadang dikategorikan ke entusias atau high-end karena emang harganya mahal dan fiturnya bisa dibilang lebih unggul daripada X470. Nah, di soket AM4 juga ada motherboard siluman yang diberi nama A320 tetapi menggunakan chipset B350, sehingga fitur overclock CPU dan RAM itu bisa kalian pakai di motherboard ini karena sejatinya dia adalah B350. Lanjut ke hal unik selanjutnya, overclock CPU tersedia di semua chipset kecuali A320 dan A520. Sedangkan semua chipset di motherboard AM4 bisa overclock RAM tanpa terkecuali. Nah, ini dia harus diperhatikan. Memasang prosesor high-end di motherboard seri rendah bisa berpotensi memangkas performa. Ya, karena motherboard tidak sanggup menahan panas yang dikeluarkan prosesor. Walaupun bisa, tetapi ya tetap tidak untuk jangka panjang, bahkan bisa berpotensi merusak si motherboardnya. Jadi usahakan ya seimbang lah antara prosesor dan motherboard. Kalau prosesornya murah ya motherboardnya bisa kalian pakai yang murah. Tapi kalau prosesornya yang mahal punya, yang high end punya, ya motherboardnya juga paling tidak menengah lah, atau mungkin yang mahal juga high endnya. Selanjutnya adalah price and value ya. Uniknya AMD ini emang memberikan semua orang kesempatan untuk mengadopsi AM4 karena range harga motherboardnya sangat luas ya. Contohnya A320 atau A520 bisa kalian dapatkan di bawah 1 jutaan, dan bagi entusias bisa mengambil B550 dan X570 di atas 3 jutaan. Jadi mau kere atau mau kaya ya kalian tetap bisa ambil AM4. Kalau berbicara masalah sweet spot motherboard sih, gua bisa sarankan ambil B550 karena ya udah support PCIe Gen 4. Tetapi kalau budgetnya agak seret, kalian bisa ambil B450 karena harganya yang lumayan terjangkau dan fiturnya juga oke ya, walaupun belum support PCIe Gen 4. Nah, selanjutnya kalau berbicara masalah harga prosesor ini ya udah lumayan murah lah harganya ya, dimana kalian bisa memberikan opsi prosesor dengan iGPU atau pure CPU. Nah, di sini gua punya prosesor rekomendasi, dimana kalau kalian itu pakai iGPU
kalian bisa ambil Athlon 3000 series atau Athlon 200 GE, atau kalian bisa ambil prosesor dengan eGPU yang bisa banget dipertimbangkan karena performanya itu oke banget, yaitu adalah Ryzen 5 5600G yang harganya juga udah murah sekarang ya. Dan kalau kalian itu nyari pure CPU-nya saja, dengan asumsi kalian itu mau menggunakan VGA card, kalian bisa ambil yang budgetnya ada di Ryzen 4100, dan kalau mau agak mahal dikit bisa ambil Ryzen 5 5600X. Nah, ini gua punya saran rakitan PC AM4. Yang pertama, rakitan PC penerima bansos, asik bansos gitu. Di situ ada iGPU menggunakan Athlon 3000G dengan motherboard A320 dengan RAM 8GB dual channel, harusnya sudah cukup untuk kegunaan kalian ya. Yang standar-standar aja, yang nggak berat-berat. Kalau kalian mau pure CPU, di situ kalian bisa ambil Ryzen 4100 dengan motherboard yang agak menengah gitu, B450 ya, karena emang harganya juga nggak begitu mahal. Dengan RAM 8GB dual channel sudah cukup harusnya, dengan RX 6500 XT atau mungkin GTX 1650 Super ya. Tapi untuk VGA card-nya kalian bisa menyesuaikan aja dengan budget yang kalian punya. Nah, selanjutnya rakitan PC OKB ya. Kalian tahu OKB? Ya, betul. Orang kaya baru ya kan. Nah, rakitan orang kaya baru di sini kalau pakai eGPU-nya kalian bisa ambil Ryzen 5600G dengan motherboardnya B450 dengan RAM 16GB 3200 ya kecepatannya dual channel, karena ini mempengaruhi speed nanti ya, dengan SSD NVMe Gen 2 ya. Atau kalian mau ngambil yang pure CPU saja dengan asumsi mau beli VGA card, kalian bisa ambil Ryzen 5 5600X dengan motherboard B550 atau motherboard X570 ya kalau mau agak mahalan dikit, dengan RAM 16GB dengan speed 3200 MHz dual channel dengan VGA card RX 6600 atau mungkin RTX 3060 dengan SSD NVMe Gen 4. Nah, alasan eGPU kenapa di sini pakai B450 karena Ryzen 5600G tidak support PCIe Gen 4. Sedangkan Ryzen 5600X itu support PCIe Gen 4, makanya dia pakai motherboard yang support juga yaitu B550 dan X570. Sehingga nanti mempengaruhi SSD NVMe yang Gen 4-nya juga ya, disesuaikan gitu kan. Soket semua orang. Walaupun AMD udah mengeluarkan AM5, memang belum bisa dijadikan pilihan rakit untuk saat ini. Karena memang harganya yang bikin kantong jebol. Dan memang AM4 masih bisa dibilang opsi yang masuk akal untuk saat ini ya. Dengan task yang berat, bahkan rendering, pekerjaan expert, sampai yang kalian cuma buat YouTubean aja dan multimedia lainnya. Intinya AM4 itu bisa untuk semua orang. Ya kayaknya pembahasan AM4 yang umum cuma bisa sampai sini aja gitu kan ya. Karena nanti di video mendatang kita bakal bahas masing-masing satu video setiap chipset ya, agar lebih rinci dan lebih oke gitu pembahasannya. Udah habis pembahasan AM4. Kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian like and share dan subscribe Gonam Tech ya, biar Gonam Tech makin maju. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis. And always see you next time. Wassalam.